pertengahan bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW di bulan-bulan yang paling banyak beramal soleh, berpuasa itu di bulan Sya'ban, untuk mempersiapkan dirinya menunaikan beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang senantiasa diperkuat untuk menjalani bulan Ramadan nanti. Amin. Baik, tidak berpanjang lebar, alhamdulillah kita kehadiran Ustadz PCM Pontianak Utara, dan dua-duanya hadir ini, Ustadz Khabir, Muhammad Khabir, dan Ustadz Mutakin. Ustadz Mutakin hijrah, alhamdulillah kembali lagi ke Pontianak Utara. Ya, jadi perintis, saya bilang perintis Pak, di Pontianak Utara ini 4 orang Pak ya. Perintis pasca tokoh-tokoh besar kita seperti Bapak almarhum Allahumma maghfir lahu, Pak Jamjam. Ini didikannya Pak Jamjam, Pak Ustadz Mukhabir, saya, Ustadz Mutakin, dan Fadil Mahdi. Dan masih menetap di utara ini saya berdua, Khabir sama saya, Ustadz Mutakin. Itu sementara hijrah ke mana Pak? Pontianak Kota ke Pontianak Barat? Nah, yang lebih jauh lagi ini Al-Mukarram Ustadz Fadil Mahdi, paling jauh ini ke Medan lupa. Tapi saya tanya, KTP-nya masih Pontianak Utara katanya. Mudah-mudahan bisa ada harapan untuk kembali lagi Pontianak Utara. Karena menciptakan kader ini susah sekali. Kader militan itu susah di Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Kita awali bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan kepada Ustaz Muhammad Khabir. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ibunda jamaah ya pengajian rutin ya, pengajian Ahad pagi ya, PDM, dan juga ada yang mewakili dari PWM ya. Dan kami berterima kasih sebagai tuan rumah, yaitu hadir para jamaah di tempat ini ya. Kami berucapkan terima kasih ya, terima kasih kepada ya warga Muhammadiyah yang telah menghadiri pengajian di pagi hari ini. Semoga dengan berkumpulnya kita ya di pondok pesantren Darul Hikmah ini yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqamah menjalankan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkumpulnya kita di organisasi ataupun di satu jam'iyah ini adalah merupakan manfaat yang paling besar, saling tanasuh, yaitu memberi peringatan ataupun mengingatkan satu dengan yang lainnya apabila kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini sementara dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita dalam segala hal, terutama dalam ibadah, dalam akhlak, dan juga dalam segala perbuatan di kehidupan dunia ini, dalam rumah tangga dan bahkan dalam pengelolaan ekonomi pun juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada kesempatan kali ini saya diamanahi ya oleh panitia untuk memberikan ya pengajian Ahad pagi ini, dan tentunya ya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para guru-guru kami yang tentunya lebih ya memiliki ilmu dan lebih senior dari kami, banyak pengalaman tentang masalah dakwah ini. Sebelumnya kami minta maaf ya, sebenarnya yang mestinya kami ini mendapatkan nasihat dari yang senior kami, dari ayahanda kami ya, untuk memberikan nasihat bagaimana kita ini bisa istiqomah dan juga bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini kita pasca pemilu ya, sebagaimana telah ditontonkan kepada kita semuanya, seluruh warga masyarakat Indonesia, seolah-olah kita melihat kejadian ini ternyata ya PR kita ini sangat besar ya. PR kita ini adalah bukan sangat besar ya. Kita dipertontonkan bahwa sesungguhnya kejujuran itu memang sangatlah mahal. Ini adalah merupakan satu tugas kita bersama. Ya, ternyata masih banyak lapisan masyarakat di Indonesia, terutama kaum musliminnya, ya, kaum muslimin dari segala jajaran, dari segala tingkatan, dari tingkatan yang paling atas, tengah, dan bawah, masih krisis kejujuran. Nah, ini tentunya adalah peran ya kaum muslimin yang telah memiliki kesadaran bahwa kejujuran ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting ya. Kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya dalam surah At-Taubah ya. Dan surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala ya di situ mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur, as-shadiqin. Kalau kita lihat tafsirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shadiqin banyak tafsirnya ya. Dikatakan hendaknya kalian itu bersama dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Dan juga ini kan ayat ini dan ayat sebelumnya 118 itu kalau kita lihat bahwa sesungguhnya di situ ada sahabat ya, Ka'ab bin Malik bersama dua temannya, dua sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW itu ya Murarah bin Abi Rabi'ah dan juga Hilal bin Umayyah, yang mana ketiga sahabat ini tidak ikut perang Tabuk ya, tidak ikut perang Tabuk. Bukan hanya tiga beliau ini saja, tapi banyak di antara orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW datang, ya Rasulullah SAW datang dari perang Tabuk, banyak orang munafik itu berdatangan kepada Rasulullah SAW, ya datang kepada Rasulullah SAW, mereka meminta udzur, banyak dengan alasannya, banyaklah. Kalau misalnya kita ini kalau ada pengajian gak hadir, kalau orangnya lagi malas, banyak alasan, banyak alasan. Padahal tidak ada ini, hanya intinya malas aja. Ditanya sama ketuanya, mana ini? Oh ini lagi ada tugas ini itu dan lain sebagainya alasan. Nah, jadi Rasulullah SAW itu didatangi sama orang munafik, maka diiyakanlah sama Rasulullah SAW.
Jadi beliau ini menilainya secara zahirnya saja. Maka ini Rasulullah SAW itu tidak dituntut untuk mencari tahu isi hatinya sebenarnya ngapain orang ini kan. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik ini datang. Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada beliau. Kenapa kamu tidak datang? Padahal sebelumnya engkau ini sudah menjual tunggangannya untuk bersiap ikut perang Tabuk, ikut siap perang Tabuk. Ya, saya tidak ada alasan Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya saya memberi alasan kepada orang lain, kalau kepada saya engkau, tentunya alasan saya ini bisa diterima, logis, diterima sama akal, logis. Ya. Ka'ab bin Malik ini orang yang jidal ini pandai ngomong, bisa bersilat lidah. Sesuatu hal yang tidak mungkin kalau dia ngomong jadi mungkin, jadi percaya. Ya, kan ada tipe-tipe seperti orang itu. Tapi kalau saya ngomong sebenarnya mungkin engkau bisa ridho, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Kalau menurunkan wahyu maka engkau akan murka. Maka dia tidak berani, tidak ngomong apa-apa, tidak ada alasan. Tidak ada alasan tertentu. Maka Rasulullah SAW pun, maka beliau mengatakan, yang ini nih orang jujur nih, dia jujur. Nah, dia tidak masih alasan ya memang tidak datang, tidak ikut, tidak berikut serta bersama Rasulullah, dia jujur. Tadi yang munafik yang lain itu ya, walaupun Rasulullah SAW tidak mengatakan dia orang munafik, tidak, ya hanya diterima aja alasannya. Sedangkan Ka'ab bin Malik ini diterima, ya, diterima bahwa dia ini adalah orang yang jujur, tidak bisa memberi alasan, berbagai macam alasan agar diterima, ya dimaafkan karena dia tidak ikut perang Tabuk. Ya, jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi kan mengatakan kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Ya, tentu banyak penafsiran dari ulama tafsir itu yang mengatakan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan bisa juga makna dari ayat tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari zahir ayatnya, redaksi ayatnya itu mengatakan hendaknya kalian wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan bersama orang-orang jujur. Kalau kita membersamai orang-orang jujur, mungkin kalau orang 100% jujur susah kita dapatkan di sini. Bahkan kan yang ngomong di depan para ayahanda ini, ya enggak 100% juga jujur, ya. Ya kan, enggak 100% jujur. Kalau kita dapatkan 100% orang yang jujur itu Rasulullah bersama para sahabatnya. Iya enggak? Ya berapa kali kita telah tidak melakukan kejujuran. Tentunya kejujuran tingkat yang sangat luas, bukan hanya jujur ngomong saja, tidak. Ya. Nah, di sini kita dituntut. Kenapa kita dituntut membersamai orang yang jujur? Karena kita ketahui bahwa suatu lingkungan ataupun bi'ah itu akan memberi motivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan kalau bi'ah itu baik. Tapi kalau seandainya bi'ah ataupun lingkungan itu tidak baik, maka kita memiliki potensi tidak baik juga. Seandainya perkumpulan, ya, suatu perkumpulan itu banyak orangnya bohongnya, maka kita akan ikut bohong. Kalau orang itu berteman dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, ya, maka lambat laun orang yang tidak ikut-ikut mengkonsumsi narkoba maka ikut-ikutan juga. Ya. Maka kita ini diperintahkan dalam secara zahir ayat yang di dalam ayat tersebut, kita ini diperintahkan untuk membersamai orang-orang jujur. Maka kita memiliki potensi menjadi orang yang jujur. Apalagi Rasulullah SAW sendiri, ya. Rasulullah SAW sendiri kan terkenal dengan Al-Amin, dan beliau adalah merupakan qudwah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, ya. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan bagi kalian. Suri tauladan yang bisa kita ambil contohnya, salah satu di antaranya beliau ada dikenal dengan Al-Amin. Bahkan bukan dikenal dari kalangan kaum muslimin saja, tapi terhadap orang musyrik, ya, orang musyrik pun mereka masih percaya kepada Rasulullah SAW
Ketika Rasulullah SAW sudah menyebarkan agama Islam, masih ada yang menitipkan hartanya kepada Ini Rasulullah panitia SAW Ramadan saking nih, percayanya. lagi anu nih Pak. Padahal Maksud, beda keyakinan. Ya, saking percayanya, wilayahnya ada kejujuran duluan, Rasulullah SAW sampai ada diberikan duluan buat panitia, amanah tapi untuk belum ada menyimpankan bergerak. harta tersebut. Ujung-ujung PDM bergerak. Tentunya nabi-nabi dapat itu, sebelumnya, kan, Nabi Ibrahim setelah disebutkan seperti dalam surah Maryam, ya, Undang-undang sebutkan di dalam ayat itu disebutkan, ya, sebutkan PDM yang jawabkan bahwa di dalam kitab, ya, tanya Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah merupakan, ya, siddiqan nabiyya, orang yang jujur. Nabi Ibrahim kita tahu bahwa beliau adalah bapaknya para nabi dan juga merupakan satu pemimpin. Jadi pemimpin itu wajar yang dijadikan panutan tuh jadi seorang yang jujur. Ya. Seorang pemimpin itu harus memiliki keteladanan yang jujur. Bagaimana kalau seorang pemimpinnya tidak jujur, bagaimana masyarakatnya? Ya. Nanti pemimpinnya aja melakukan kecurangan, saya ikut curang juga lah. Nah, ini susah ini. Pemimpinnya aja sudah memberikan contoh yang tidak baik, maka yang bawahnya ikut tidak baik. Maka di sini berat. Ya. Kalau kita mungkin seorang dai ataupun orang yang ingin melakukan islah, mau mengislah itu dari atas sampai ke bawah, berat memang. Ya, maka beban tanggung jawab kita ini kalau untuk memperbaiki masyarakat di Indonesia ini merupakan satu yang sangat berat. Ya, maka tidak apa-apa, kita tidak putus asa. Kita tidak putus asa. Maka bertahap dengan pelan-pelan kita berdakwah dengan mulai dari komunitas. Bagi kita membangun kejujuran itu dari komunitas kita dengan anak-anak yang kita didik. Ya, dari lingkungan kita mengingatkan satu dengan yang lainnya, tetaplah dengan kejujuran, istiqomah dengan kejujuran walaupun keadaan kita seperti apa, tetap dengan kejujuran karena kejujuran itu akan membawakan kebaikan. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Beliau mengatakan alaikum bisidqi, hendaknya kalian itu berbuat jujur. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa ma yazalu, kata Rasulullah, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallaha siddiqan. Ya, senantiasa seorang laki-laki itu berbuat jujur dan dia berupaya, dia bersungguh-sungguh senantiasa untuk menghiasi dirinya itu dengan kejujuran sehingga dia itu telah ditetapkan dia ada siddiqan, orang yang jujur. Maka kalau kita ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang jujur, maka senangnya kita. Maka kita ini ada calon orang yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Ya, kalau kita menghiasi berusaha diri kita dengan kejujuran. Namun sebaliknya Rasulullah SAW menyambung hadis ini, beliau mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Janganlah kalian itu melakukan kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada kemaksiatan. Ya. Biasa orang sudah bohong satu kali, bagaimana dia untuk menutupi kebohongannya itu dengan berbagai macam kebohongan. Ya. Dengan berbagai macam sudah curang satu kali, bagaimana dia ingin menutupi kecurangan dengan kecurangan. Dengan penipuan yang lainnya. Itu sudah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Ya. Kemudian fa innal fujur, karena sesungguhnya kefajiran, kemaksiatan itu akan mengantarkan ilan nar, ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya. Orang itu senantiasa berbohong dan dia berusaha untuk berbohong, selalu ingin berbohong sehingga ditetapkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Sangat jelek sekali kalau kita dijadikan orang pembohong. Kita sudah dikasih stempel sama Allah Subhanahu wa taala pembohong, kadzaban. Ya Allah, hina sekali. Ya kan? Kalau sudah ditetapkan sebagai pembohong, coba kita lihat orang yang suka bohong, didengar perkataan, oh ini enggak percaya saya. Pasti gitu-gitu lagi.
sehingga tidak dipercaya. Maka berhati-hatilah, ya, berhati-hati dengan kebohongan, ya, dengan kedustaan. Ya, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW juga kan bahwa kebohongan ataupun ketidakjujuran ini kan cirinya orang munafik. Ya, ada hadis yang mengatakan itu kan yang masyhur, yang familiar, yaitu ciri orang munafik itu 3. Kalau dia berkata, idza hadasa kadzaba, kalau dia berbicara itu dia bohong. Wa idza tumina khana, kalau seandainya dikasih amanah dia berkhianat. Kalau dia berjanji dia ghadar, dia tinggalkan itu janjinya. Dan ada juga dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau pernah mengatakan seperti ini, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal apabila terdapat pada diri seseorang itu maka dia murni orang munafik. Murni orang munafik. Kata khalisan, murni kata Rasulullah SAW. Apa itu? Namun sebelumnya beliau mengatakan man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'ha. Dan seandainya ada satu di antara 4 sifat tersebut pada seseorang tersebut, maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan. Sampai dia meninggalkan, maka dia bersih dari kenifakan tersebut. Pertama, idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat. Dikasih amanah sebagai apa gitu, dia khianat. Ya, mengubah konstitusi, ya kan? Enggak amanah. Ya, dikasih amanah enggak amanah, ya kan? Apabila dia berkata banyak bualnya, idza hadasa kadzaba, bohong ini bohong itu. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji bahkan disumpah dengan Al-Qur'an untuk menunaikan amanah ini, dia berkhianat. Dia berkhianat. Wa idza khosama fajara, ketika dia bertikai. Ketika bertikai, ada bertikai. Misalnya hasil pemilu ini dipermasalahkan, fajaro, dia berbuat kecurangan. Coba, kalau kita hadis ini, ya Allah, kita lihat dengan tepat sekali. Maka dari jauh hari itu Rasulullah SAW sudah menggambarkan, yaitu begitu kita ini dipertontonkan dengan kecurangan-kecurangan dan ketidakjujuran, dan itu sekaligus memberikan edukasi kepada orang yang ada di bawahnya, masyarakatnya. Dilihat contoh, oh begitu, ternyata nanti saya jadi pejabat begini juga. Kalau saya jadi anggota dewan begitu juga. Nanti harus begini. Ini kan susah, berat. Jadi kalau ada 4 ini kata Rasulullah SAW, dia murni orang munafik. Terakhir ya. Ya, murni orang munafik. Nah, kemudian ya, sebenarnya apa sih yang menjadikan orang itu motivasi menjadi dia orang yang tidak jujur, melakukan kecurangan, ketidakjujuran tersebut, ya. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Allah Subhanahu wa taala, walaupun beda kasus. Kalau mutaffifin ini kan kecurangan, tapi kecurangan beda dalam timbangan, ya. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan mutaffifin, kecurangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, apabila dia memberi takaran kepada orang, ya. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia minta takar, dia minta sesuaikan dengan sesuai timbangan. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yukhsirun, kalau dia memberi timbangan, memberi takaran kepada orang lain, dia rugi. Dia mengurangi itu timbangan, yaitu mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran tersebut. Maka setelahnya Allah mengatakan ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka berpikir bahwa mereka itu nanti dibangkitkan. Jadi kalau kita kebanyakan lihat orang yang melakukan kecurangan tersebut, lihat agamanya saja, ada yang enggak sholat, ya kan? Kalau dilihat keagamaannya sangat meragukan, jadi sangat minim ilmu terhadap ilmu akhirat. Ya. Jadi seolah-olah mereka itu nanti melakukan hal tersebut enggak dibangkitkan. Seolah-olah mereka itu nanti hanya dunia, di dunia nanti akhirat, ya.
Kayaknya keimanan terhadap akhirat, ya, tidak ada, ya kan? Tidak ada. Bahkan ada yang meragukan tentang akhirat itu hanya baru cerita saja. Sama dengan orang dulu ketika Rasulullah SAW mendakwahkan tentang surga dan neraka, keimanan, apa yang dikatakan asatirul awwalin, itu cerita-ceritanya orang dulu, itu cerita-cerita orang, dongeng-dongeng terdahulu. Dan ada ternyata karena kekurangan keilmuan tidak mau belajar mereka tentang Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW, maka keimanan sangat minim, terjadilah keraguan sehingga dikatakan tentang akhirat ini kan baru omon-omonnya orang, omon-omon, ya. Tidak sampai ke dalam keyakinan, ya. Keyakinan, maka sangat penting kalau ketika kita memberi, ya Pak, materi akidah kepada anak-anak kita, ya. Semenjak dini kita tanamkan akidah keyakinan mereka terhadap akhirat. Nanti kalau seandainya jadi pejabat, ya, kalau sudah jadi pemimpin, tahu akhirat, tahu bagaimana mereka bersifat, bagaimana mereka menggunakan fungsi amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada calon pemimpin, yaitu kepada anak-anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ini kan dalam masalah ketidakjujuran, kebalikan dari kejujuran itu, jangan kita mengambil andil. Kita mengambil andil dari ketidakjujuran tersebut. Bagaimana agar kita tidak bisa mengambil andil? Ya mungkin yang pertama yang harus perlu kita perhatikan agar kita tidak mengambil bagian dari ataupun mengambil saham dari kedustaan tersebut. Berhati-hati dengan informasi yang telah kita terima. Jadi kita perhatikan, ya. Jangan apa yang telah datang kepada kita, informasi yang datang kepada kita, itu kita sampaikan semuanya. Tidak ada klarifikasi, tidak dicek dulu, ini benar apa beritanya. Diterima ke grup web WA, langsung digrupkan, disebarkan ke semua grup, ya, di-share Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Padahal ternyata hoax. Beritanya hoax. Sudah tahu ternyata hoax, ternyata saya menyebarkan hoax. Kecewanya sekali, Allah, malunya saya, katanya. Apalagi di situ ada ketua PWM-nya, ternyata ketua PWM-nya juga tahu, oh ini ternyata PDM-nya, aduh, malunya saya sudah menyebarkan berita hoax, ya kan? Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Maka perlu ini kita tabayyun. Apabila telah datang kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang yang fasik dengan satu berita, binaba'in fatabayyanu, maka klarifikasilah berita tersebut, ya. Antusibum qauman bijahalatin, ya, jangan sampai engkau nanti orang menyampaikan berita itu yang tidak diketahui benar dan tidaknya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menyesal apa yang telah kalian lakukan. Jadi kita bertindak dengan berita yang belum diklarifikasi, kemudian kita sudah share kemana-mana, ternyatanya beritanya hoax. Kecewalah kita, nadimin, kata Allah, sudah cerita, maka menyesal kita. Kenapa saya ikut share, tidak dicek dulu ya? Menyesal kan? Benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dicek dulu baru di-share. Kalau enggak benar ini berita, ya jangan disebarkan. Paling enggak kita diam. Ya. Ini langkah awal, jangan kita ikut andil dalam menyebarkan ketidakjujuran, kedustaan. Ya. Kemudian yang mungkin yang perlu kita lakukan agar kita tidak memiliki andil dalam kedustaan ataupun ketidakjujuran itu, jangan kita berprasangka. Karena ini kan baru asumsi kita. Orang melakukan ini, melakukan itu. Oh gini, sudah memberikan kesimpulan. Padahal dia melakukan hal tersebut, ya belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Ini kan baru prasangka kita saja. Kita belum tabayun, belum tanya sama, kenapa kamu melakukan ini? Oh ternyata alasannya begini. Oh iya, ada alasan yang benar, yang mungkin dia terpaksa melakukan hal tersebut. Padahal ini perbuatan yang mungkin tidak boleh dilakukan. Kenapa dia melakukan? Karena ada alasan-alasan tertentu. Kita sudah menjas bahwa dia, oh ini tidak benar orang ini. Sudah kita sebarkan. Maka Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita.
Ya, mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jangan kalian berprasangka, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Kata beliau mengatakan akdzabul hadits, sedusta-dusta pembicaraan, karena kita sudah memberikan pemahaman atau sudah memberikan penilaian sebelum kita tahu apa maksud orang ini yang dia lakukan, apa maksud orang yang dilakukan, tapi kita sudah memberi penilaian, padahal ternyata penilaian kita salah. Maka di sini Rasulullah SAW berhati-hati. Iyyakum wadh-dhann. Jangan kalian berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu ya akdzabul hadis, yaitu sedusta-dusta perbuatan. Maka jangan kita lakukan. Kemudian agar kita juga tidak memiliki andil dalam kedustaan, ya, andil dalam kedustaan, maka yang perlu kita lakukan, tidak semua yang kita dengar itu kita sampaikan kepada orang lain. Bisa jadi apa yang kita sampaikan itu akan menimbulkan mudarat, ya kan? Padahal itu tidak penting, nggak penting, ya, nggak penting kita sampaikan, kita ceritakan, tidak ada pembicaraan kita ceritakan, hanya cari cerita aja, ya kan? Supaya rame, gitu kan? Maka hati-hati. Itu sudah dikatakan kalau menceritakan setiap apa dia dengar, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai kedustaan. Nah, karena Rasulullah mengatakan hal tersebut dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu dia berdusta, dia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Jadi apa yang masuk ke telinga kita ceritakan. Ini padahal nggak penting disampaikan kepada orang, maka cukup saja. Kalau memang penting, memang perlu, ya disampaikan. Kalau memang tidak penting, jangan disampaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya cukup orang itu dikatakan berdusta, dia menyampaikan segala apa yang dia sampaikan. Maka ini perhatikan, menyampaikan walaupun itu belum jelas apakah ini dusta ataupun tidak, tapi jangan kita sampaikan. Jadi segala apa yang kita dengar tidak perlu kita sampaikan kepada teman kita, kepada orang lain dan orang yang lain. Ya, bisa jadi dia akan menimbulkan mudarat. Ya, menimbulkan mudarat. Misalnya mudaratnya apa? Walaupun itu hadis Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini yang dimaksud hadis ini kan apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Apakah itu dari sifat fisiknya, sifat perbuatan, itu yang dikatakan hadis. Pokoknya yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang perawi itu, ya satu kisah ini perawi, dia menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, itu Rasulullah SAW itu badannya agak bengkak. Nah, disampaikan, diceritakan, ternyata ini kayaknya tidak memuliakan Rasulullah SAW. Macam ceritakan, padahal ini suatu kebenaran, benar. Maka akhirnya ketika menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika wafatnya, karena Rasulullah SAW dimakamkan ini kan setelah 3 hari beliau wafat. Ya, masalahnya kenapa kok 3 hari setelah wafat? Bukan nunggu keluarganya yang datang dari Makkah atau tidak, bukan. Karena ada yang lebih penting yang diurus, yaitu masalah kepemimpinan. Kalau kepemimpinan ini tidak diurus, ya, bahkan hampir akan terjadi perang antara siapa? Ansor dan Muhajirin karena kepemimpinan. Maka kepemimpinan sangat penting. Pemimpinan sangat urgen dalam satu masyarakat ataupun kelompok. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau melakukan safar 2 orang saja harus diangkat satu pemimpin di situ. Itu pentingnya pemimpin. Ya, jadi organisasi yang kecil saja perlu diangkat pemimpin di situ. Apalagi yang sangat besar, apalagi satu negara, satu bangsa. Maka pemimpin itu sangat penting. Ya, karena urus ke masa pemimpinan ini maka tertundalah urusan pemakaman Rasulullah SAW sangat penting. Ya, bukan berarti para sahabat bagaimana tidak memuliakan Rasulullah SAW. Tidak. Kita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Bahkan para sahabat itu mengorbankan diri mereka untuk jiwa Rasulullah SAW. Saking memuliakan Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu jenazahnya itu disepelekan seperti tidak. Karena ada yang lebih organ yang manfaatnya itu bagi kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Kalau tidak ada kepemimpinan maka kacau.
kacau itu kaum muslimin seluruh yang ada di segala penjuru itu, Madinah, Makkah dan lain sebagainya itu yang sudah tersebar itu kacau. Maka tertunda. Ketika tertundanya itu maka jasadnya Rasulullah membengkak. Kemudian seorang perawi itu bercerita kepada salah satu keluarganya Rasulullah, masih keluarganya Rasulullah SAW dari keturunan kabilahnya, diceritakan sampai ini, maka orang itu ini kayak tidak memuliakan, marah mereka, hampir mereka dipukul. Jadi apa faedahnya? Tidak semua apa yang kita dengar walaupun itu kebenaran itu disampaikan. Kita lihat kemaslahatannya dulu. Ini maslahat atau tidak? Memang benar. Ini memang satu kebenaran. Sudah memang realitas. Jadi tidak semua. Jadi apalagi yang tidak penting, ya, apalagi tidak jelas kebenarannya kita sampaikan. Maka di sini jangan sampai kita memiliki andil dalam penyebaran satu kedustaan. Ya, satu kedustaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sangat penting ya. Ya, kita kejujuran ini sangatlah mahal ya. Ya mungkin jangan sampai kita mudah ya. Jangan sampai kita mudah untuk mengatakan satu perkataan yang ini perkataan yang tidak benar ataupun perkataan yang memiliki indikasi kedustaan ataupun ketidakjujuran. Memang ada kadang tipe seorang itu yang mereka itu sebentar-bentar suka bohong. Padahal tidak ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat kepada dia, tidak juga melindungi kepada. Ada tipe seperti orang. Nah ini makanya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti dengan hadis itu, jangan kalian berbuat kedustaan. Karena kedustaan itu akan menyeret kepada perbuatan fajir, perbuatan kemaksiatan lain. Paling tidak kedustaan juga. Kalau kita sudah mudah melakukan kedustaan, maka lisan kita itu selalu menghiasi dengan kedustaan. Ya, kejujuran. Itu kedustaan itu akan menghiasi diri kita. Dan kalau tadi kita katakan bahwa yang memberikan motivasi orang, salah satu yang memberikan motivasi orang itu melakukan ketidakjujuran itu karena mungkin mereka tidak yakin terhadap tidak yakin terhadap hisab nanti di hari akhirat. Dan kedua bisa jadi mereka itu tergiur dengan harta, tergiur dengan kehidupan dunia. Karena Rasulullah sudah mengatakan juga, beliau mengatakan bahwa dunia itu hulwatun khidratun. Sesungguhnya dunia ini adalah manis dan hijau. Manis dan hijau itu selalu menarik pandangan. Manis-manis. Jadi kita pengen yang manis-manis. Ya. Yang hijau, ya. Tentunya kita manusia yang memiliki syahwat pengen melihat sesuatu yang hijau indah, ingin, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW hadis ini mengatakan fattaqud dunya, takutlah kepada dunia, takut kepada dunia. Karena dalam ayat yang lain jangan sampai kalian itu tertipu dengan dunia, dengan ambisi untuk mendapatkan keduniaan, apakah itu harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya yang bersifat duniawi. Kita mengorbankan akhirat kita dengan melakukan kedustaan ataupun ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran untuk mendapatkannya. Maka kita harus kembali kepada sebenarnya tujuan kita hidup ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kenapa harus ibadah? Kehidupan perjalanan ibadah kita ini diganggu dengan kemaksiatan yang hanya kebutuhan hidup saja yang untuk sebagai penambahan saja, bukan kebutuhan pokok. Ya, kalau kebutuhan pokok cukup makan, ngasih makan udah cukup. Kalau hanya sekedar makan itu enggak perlu nipu-nipu, ya kan? Enggak perlu pakai curang-curang, enggak perlu. Ya kan? Kalau untuk sekedar makan aja. Tapi itulah yang namanya dunia, ya. Bagaimana dunia itu kata Rasulullah SAW yang bikin manis sehingga syahwat orang itu tertarik hingga melakukan kecurangan. Ya. Sehingga orang itu ya mungkin ada yang berpikir tidak apa-apa, berbuat tidak curang, nanti tobat ya nanti curang dulu, nanti kalau ada kesempatan tobat. Kalau Allah tidak memberikan kesempatan tobat, bagaimana coba? Su'ul khotimah, ya kan? Tobat. Dan kemudian apakah semudah itu ya kita bertobat, kita melakukan maksiat, ya kemudian kita tinggal tobat, apakah semudah itu? Ya, semudah itu kita
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ya. Jadi pintu taubat ini sangat terbuka luas. Bahkan dalam hadis qudsi, ya, dalam salah satu yang dikutip oleh Imam Nawawi di hadis Arba'in yang diapeli oleh santri-santri kita ini. Santri kita ini bukan hanya ngapal Quran, Pak, ya, tapi dia ada ngapal hadis juga. Masya Allah, ngapal hadis yang pertama mungkin tingkatan Arba'in An-Nawawi. Ada 42 hadis dalam kitab tersebut. Nah, di situ di hadis yang terakhir 42, ya, Imam Nawawi menyebutkan di situ begitu luasnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam salah satu redaksi di antara redaksi dan hadis yang ke-42 itu dikatakan, ya ibadi, ya, law balaghat dunubuka ananas sama, ya, wahai anak Adam, ya ibna Adam, lau balaghat dunubuka anan sama, seandainya sampai dosa kalian itu setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, saya ampuni. Ini Allah yang ngomong ini, hadis qudsi. Dosanya setinggi langit, kemudian kalian minta ampun sama saya, ampuni. Kemudian kalimat yang ketiga itu kedua. Kalimat yang ketiga Allah mengatakan, ya ibna Adam, ya, lau ataitani bi qurabil minal ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada diriku dengan dosa yang sepenuh dengan bumi. Kalau kita lau bumi besar sekali ini kan, ya, thumma lakitani lam tusrik biya, ya, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Niscaya saya akan datangkan kepada diri kalian itu ampunan, yaitu ampunan sepenuh bumi pula selama engkau tidak melakukan syirik kepadaku. Jadi ini kan menjelaskan bahwa rahmat ampunan Allah itu sangat luas. Ketika mendengar hadis ini termotivasilah orang melakukan kemaksiatan, nanti ujung bertobat. Tentunya harus diimbangi, Pak. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu wasitiyah, memiliki apa? Dia pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga jafa. Jafa itu meremehkan, sepelekan. Oh, ada dosa aja dah dulu, ya, nanti tobat akhirnya, ya, tobat akhirnya. Tapi nggak segampang itu. Kalau kita lihat kisahnya Ka'ab bin Malik itu tadi, sama dua sahabatnya itu dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsirnya juga kalau kita lihat Sahih Bukhari tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 119, wa ala salasatil ladzi khulifu, ya, khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, ya, terhadap 3 orang yang ditunda taubatnya. 3 orang itu Ka'ab bin Malik dan Murarah dan juga Hilal bin Umayyah itu ditunda taubatnya ketika menghadap Rasulullah SAW. Nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk 3 orang yang jujur? Padahal dia jujur, beda orang munafik itu tadi. 3 ini jujur, saya tidak melakukan, ya, tidak ada alasan ya Rasulullah. Ya mungkin karena malas aja, karena ya, lain sebagainya. Padahal waktu itu juga pada perang Tabuk itu kurma itu lagi panen-panennya. Ya, kalau nggak dipanen nanti rusak, ya kan? Maka itu merupakan ujian juga. Jadi kalau kita, oh ini kesempatan Mas, kalau kita enggak ini nih, kalau kita enggak ambil, padahal ada di situ panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah misalnya. Kalau kita tinggalkan, oh nanti. Nah, ini sebenarnya kalau kita menghadapi seperti ini, mana mau kita ambil dunia, kalau kita tinggalkan nanti hilang nih. Kalau kita akhirat nanti, nah ini sebenarnya ujian. Kita berada di persimpangan. Mau akhirat atau mau dunia. Padahal dunia ini boleh-boleh aja, kita ngambilnya halal saja, tapi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada di 2 cabang. Nah, ini ujian bagi kita kalau menghadapi seperti itu. Allah menguji kita. Jangan kita anggap ini bukan sengaja Allah tidak kasih, hanya kebetulan. Allah sebenarnya uji iman kita. Kita pilih akhirat atau pilih dunia. Nah, ini masyarakat kota Madinah saat itu diuji. Panennya kurma karena musim panas kan panas kurma. Itu kalau menjelang Ramadan kan musim panas. Kalau mau Ramadan ini para panen tuh kurma di Madinah atau di kota-kota Jazirah Arab, ya, atau di Jazirah Arab yang ada kebun kurma, ya, panen menjelang musim panas. Nah,
Itu ya mereka mengatakan jujur. Ya, jujur. Kemudian ketika ditunggu, maka turunlah wahyu bahwa 3 orang tersebut yang telah melakukan kejujuran. Ya, kejujuran masih dikasih hukuman. Apa hukumannya? Tidak boleh diajak bicara, diboikot. Diboikot selama 40 hari. Jadi tetangganya, pokoknya kaum muslimin tidak boleh ajak ngomong sama dia. Tidak boleh ngajak ngomong. Ya, sehingga Ka'ab bin Malik, kalau yang berdua tadi tidak diajak ngomong, seandainya kita hidup di lingkungan masyarakat kita akrab awalnya, kemudian kita dicuekin, Pak. Tidak disapa. Kalau kita melihat mereka berbuka masam ataupun tidak melihat, buang muka, sakitnya hati kalau digitukan. 2 orang ini, kata Ka'ab bin Malik, saya melihat dia menangis ya, digitukan, menangis karena kesalahan yang dia lakukan. Sedangkan Ka'ab bin Malik, saya sholat berjamaah, saya berkeliling pasar. Nah, ketika saat saya melihat Rasulullah SAW, saya memberi salam, tidak dijawab sama Rasulullah SAW. Kemudian dia dekat dengan Rasulullah SAW, dia mencuri pandangan. Kita Rasulullah melihat Ka'ab bin Malik, Rasulullah buang pandangan. Aduh, sakitnya kalau digitukan. Sedih Rasulullah Ka'ab bin Malik, sedih. Kemudian dia pergi kemana? Pergi ke Abu Qatadah, merupakan sepupunya. Dia mengasih salam ke Abu Qatadah, ya. Tidak dijawab salamnya sama Abu Qatadah. Karena sudah keluar dari Rasulullah SAW, tidak boleh ngajak bicara dengan 3 orang ini. Karena ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih salam 2 kali. Sampai dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukankah saya ini orang yang paling kau cintai ya Abu Ubaidah, ya Abu Qatadah ya, Abu Qatadah. Ya. Kemudian apa kata Abu Qatadah yang ketiga kali? Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Hanya gitu aja. Akhirnya menangis dia, bercucur segitunya. Maka dikatakan dalam ayat itu, hatta idza daqatil wa ala salasatil ladzi khulifu hatta idza daqatil ardu bima rahubat, yang mana yang sebelumnya buminya itu luas, itu terasa sempit. Kenapa? Dia diboikot. Dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan dia ke pasar diboikot, dicuekin, ya. Sakitnya hati itu kepada teman-temannya. Kemudian ketika dia mendatangi kafilah datang dari negeri Syam, ternyata ada salah satu utusan memberi surat kepada dia dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. Isinya apa? Dibaca, saya telah mendengar bagaimana perilaku temanmu itu Rasulullah kepada dirimu. Diajak untuk gabung sama mereka. Ghassan, ya, yang merupakan yang lagi ada dengan kaum muslimin, ya, dengan ada perperangan ataupun permusuhan begitu. Diajak, wah ini bahaya ini. Digoda seperti itu kan. Dan Ka'ab bin Malik dihadapi ujian, yaitu dicuekin, diboikot. Kemudian ada tawaran seperti itu, dia memiliki kedudukan yang baik. Seperti kalau mungkin kita, ya udah, kalau yang saya digini, saya dicuekin di sini, saya lari aja ke sana. Kalau kita udah gitu kayak gitu. Di sana dikasih kedudukan yang mulia, difasilitasi segala macam. Maka ini juga bencana ini kalau ditinggalkan, bencana. Kemudian pas hari ke-40 turun lagi wahyu. Turun yang digenapkan menjadi 50, istrinya jangan sampai ngomong juga sama istri. Pisah, i'tizal. I'tizal itu berpisah dengan istrinya. Kemudian bertanya, apakah saya mentalak istrinya? Tidak. Yang penting istrinya tidak bergabung lagi. Coba istri kita juga begitu kan, tidak boleh ngomong sama, tidak boleh berinteraksi. Coba hukum sampai 50 hari 50 malam. Baru diterima taubatnya. Apakah segampang itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Ketika kita melakukan maksiat, kita tidak melakukan kejujuran, kita melakukan kecurangan. Sangat mudahnya, nanti tinggal taubat. Enak aja ngomong begitu. Ini sahabat loh. Sahabat Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah minta doa, ya Rasulullah doakan ampuni saya. Rasulullah SAW kalau berdoa itu mustajab, dikabulkan. Ya, tapi ini sahabat. Ini bertobat tidak mudah. Melalui jalan yang sangat sulit dulu, menghadapi kesedihan yang sangat bagaimana kesedihan. Ya, keluarganya nggak boleh ngomong, ya kan? Kalau kita digitukan, kita hidup sebatang kara kayaknya. Kita terasa asing digitukan. Nah, maka ini jangan mudah. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita ketika lihat kita kondisi seperti ini.
kondisi masyarakat kita saat ini adalah merupakan satu pelajaran bahwa kejujuran itu sangatlah mahal. Jadi ketika ada pada diri kita ini, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diistiqomahkan untuk selalu menghiasi diri kita dengan kejujuran. Dari hal-hal yang mudah dulu. Ya mungkin dari perkataan-perkataan sehari-hari kita. Kita jaga lisan kita, jangan mudah kita ya berdusta, berkata bohong. Nanti kalau sudah ada waktunya kepepet, nanti ya kalau kita karena kita biasa bohong, akhirnya berbohong juga, melakukan kecurangan juga. Ya kan? Untuk kepentingan duniawi kita. Kita rela mengorbankan akhirat kita, dan ini semuanya adalah merupakan ujian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sesungguhnya dari pesan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita alami ya, apa yang kita alami selama ini kan pasca pemilu ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Ya, mungkin untuk mendapatkan kekuasaan itu nomor sekian lah ya. Yang penting ini iman kita yang ada di dalam hati kita. Iman kita, karena kita ini hanya menjalani hidup. Mungkin dulu kita masih pemuda, umur 20, 30 tidak terasa. Akhirnya kita berumur 40, sebentar lagi 50, sebentar lagi 60. Kita sudah menghadapi kematian, sudah berganti generasi. Dan sekarang kita menghadapi apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ya kalau kita sudah sekarang berumur 60 tidak terasa kayak kabarnya, hidup ini sebentar. Sebarusan kita sudah kita menjalankan amanah-amanah dalam pekerjaan kita, tapi sekarang kita sudah memiliki cucu, anak, dan sebentar lagi kita akan menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar hidup ini. Jadi mereka itu tidak berpikir sejauh itu. Ya. Jadi sangat singkat. Maka ketika kita menjalani hidup ini, yang paling penting adalah bagaimana keimanan kita di dalam kehidupan ini, kita istiqomah. Maka kita seperti ini kita melakukan bergabung dalam majelis-majelis seperti ataupun dalam jamaiyah organisasi, kita jujurkan hati kita ini. Yang paling penting adalah kejujuran hati kita. Kalau tadi kejujuran lisan, kalau sudah hati sudah jujur, maka lisan kita ikut jujur juga. Yang berat itu jujurnya hati kita. Maka tadi kita katakan di awal itu, belum tentu pembicara ini sejujur sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Apa itu kejujuran? Yang paling hakiki yang hati kita, niat kita jujur. Ya, niat kita jujur bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bergabung dalam organisasi, kita melakukan dakwah-dakwah, kita melakukan amaliyah, kita melakukan kegiatan-kegiatan ataupun amal-amal usaha itu tulus karena Allah. Itu yang sangat berat, itu yang berat. Jujurnya hati kita. Atau ada kepentingan. Kita bergabung di sini ada kepentingan, kita masuk dalam masjid ada kepentingan, kita masuk dalam parlemen kita ada kepentingan duniawi. Tapi kejujuran hati itu yang perlu dijaga. Mungkin kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis Rasulullah SAW yang mana Muawiyah ketika dibacakan hadis ini pingsan berkali-kali beliau ini. Yaitu ada 3 kelompok yang itu ditanya, yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ya, yaitu orang yang berjihad, kemudian orang yang berilmu dan qari, dan kemudian orang dermawan. Tiga kelompok tersebut kita sudah mendengar itu hadis. Ya, mereka semuanya beramal salih, tidak melakukan kemaksiatan, tapi ujung-ujungnya kok bisa masuk neraka. Karena tidak ada kejujuran hati, ya. Karena tidak ada kejujuran hati itu tadi, kejujuran jiwa. Dia bergabung dengan kafilah jihad. Dia mengatakan tidak ada pintu jihad selain sehingga saya mati syahid di jalan jihad. Kata Allah, kau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan jihad itu sampai engkau terbunuh di medan jihad. Di medan jihad supaya engkau dikatakan sebagai pemberani. Dan itu sudah tenar, engkau dikatakan engkau sebagai pahlawan sang pemberani. Maka dilemparkan ke neraka. Dilemparkan karena tidak ada kejujuran niat itu tadi. Ya. Dan kemudian orang yang qari dan juga alim, ya, tidaklah saya membaca Al-Qur'an melainkan karena engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya belajar dan mengajarkan ilmu itu karena engkau. Didustakan sama Allah, engkau dusta. Sesungguhnya engkau membaca Al-Qur'an agar engkau itu dikatakan sebagai sang qari dan engkau dikatakan sebagai sang alim.
untuk berbicara, menyampaikan ilmu agar dikatakan sebagai alim, maka diperintahkan diseret ke neraka, dilemparkan ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan, ya, menyisihkan hartanya untuk mendonasikan hartanya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan apa yang kau lakukan tentang masalah infak ini? Tidak ada satu jalan yang engkau di situ senang untuk berinfak. Saya lakukan. Bangun masjid, bangun madrasah, mengkafalahi anak yatim dan lain sebagainya, dia kasih, dia penuh semua. Ya, itu yang saya lakukan ya Allah. Kemudian didustakan sama Allah, tidaklah engkau lakukan melainkan supaya engkau dikatakan sebagai jawad, dan itu sudah tenar. Nama si fulan seorang yang dermawan, di mana-mana yang namanya ada di situ. Tercantum namanya di Masjid Mujahidin, di Masjid Al-Furqan, masjid mana lagi. Selalu ada namanya di depan, paling banyak lagi. Ya, paling banyak lagi. Udah terkenal bahwa kalau mau ngadakan proposal, datang aja sama bapak itu, pasti dikasih. Datang, ya. Itu sudah terkenal, maka didustakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang paling berat, ya maaf. Jadi aktivitas kita berdakwah dalam organisasi ini jangan kita kotori dengan ketidakjujuran niat kita. Nah, ketidakjujuran niat. Makanya pelajaran yang kita lihat dari pengalaman yang kita, sesungguhnya kejujuran itu sangat berat kalau kita serapi sangat dalam. Kita terapi, kita renungkan, itu merupakan satu hal yang sangat, pelajaran yang sangat berharga. Itulah yang paling bernilai. Itu yang paling bernilai, bukan kepemimpinan yang kekuasaan. Itu bisa dibuat-buat, bisa direkayasa. Ya. Tapi yang paling mahal itulah. Yang paling mahal ada kejujuran yang ada di dalam hati kita. Nah, ini satu pelajaran yang sangat berharga saya kira. Ya, sangat kira yang perlu kita bahas. Apalagi kita mau masuk Ramadan nih. Kita sudah di pertengahan Sya'ban. Dan mungkin 15 hari lagi atau 2 pekan lagi kita sudah masuk Ramadan. Ada di situ yang pesan kata Rasulullah SAW untuk memasuki bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yada' qawla zur wal amila bihi. Ya, siapa yang belum meninggalkan perkataan qaulu zur, perkataan dusta, dan dia melakukannya, laisa lillahi hajatun, maka Allah tidak merasa perlu terhadap bima ma yada'u minat ta'amihi wa syarabihi. Maka Allah itu tidak merasa perlu apa yang dia tinggalkan dari makanan dan minumnya. Jadi jadi berbahaya kalau kita terbiasa dusta ini, akhirnya kita berdusta sampai bulan Ramadan pun kita dusta-dusta juga. Maka kata Rasulullah apa? Allah itu tidak merasa butuh terhadap apa yang kau tinggalkan dari makanan dan minuman. Nah, ini merupakan satu pelajaran. Jadi antara pemilu dengan Ramadan ini sangat dekat. Maka kalau kita ikut andil dalam kecurangan tersebut, cepat-cepat bertobat, jangan sampai kita amal Ramadan kita ini tidak diterima sama Allah. Rugi, ya, rugi, ya. Rugi dong katanya. Allah musta'an, ya, rugi. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting ini adalah pelajaran ketika kita menghadapi pengalaman ya seperti, semoga Allah taala memberikan taufik ya, kepada kita, memberikan keistiqomahan. Selalu jujur lisan kita, jujur raga kita, jujur hati kita. Allah taala bisa saya kembalikan kepada Ustadz Khair. Jazakallah khair. Alhamdulillah, syukran katsiran, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz, luar biasa pencerahannya. Ini materi terkini ya. Ini yang apalagi kalau dikomentari oleh Alaikum bisidiki ya, ada Ustadz Sidiki. Biar agak biar lebih enjoy, biar lebih santai, mungkin ada semacam pertanyaan atau tambahan-tambahan dari ayahanda ibunda, disilahkan. Saya sih pengen komentarin Ustadz Siddiq ya. Silakan Pak. Kasih mic-nya beliau. Karena ini menarik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal perbuatan dosa curang kecurangan itu kita sudah rencanakan sebelumnya, toh nanti bisa tobat. Nah, apakah ini tobatnya akan mudah diterima?
Terus yang kedua ini, dapat itu udah disumpah di atas Al-Quran, itu juga masih bohong, masih curi juga, masih korupsi juga. Dan itu kan kesalahannya mungkin satu, karena yang pegang Quran itu bukan yang disumpah, tapi Quran itu pegang orang lain dan dari belakang. Jadi bisa mungkin bisa ngeliat, kalau yang disumpah dengan Quran bukan saya, yang pegang Quran bukan saya kok. Nah mungkin perlu diubah nanti, pelantikan presiden, pelantikan anggota legislatif, nanti masing-masing punya pegang Quran itu dia, atau yang bersangkutan. Jadi harus disediakan banyak-banyak Quran ini nanti untuk angkat sumpah para pejabat dan legislatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, betul kan? Kalau Pak Sidik turun tangan, nah ini yang ngantuk bisa tak ngantuk, Pak? Mungkin yang lainnya, Pak Yusuf. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Tentunya kalau kita tadi sudah sampaikan dalam materi ya, Allah tentunya tadi kita mengatakan bahwa rahmat Allah itu sangat luas ya. Rahmat Allah SWT sangat luas, tapi tidak boleh kita meremehkan rahmat tersebut ya. Allah SWT sangat mudah memberikan ampunan kepada seorang hamba kalau dia bertobat. Tapi kalau Imam Nawawi itu kan, kalau orang ingin bertobat dari perbuatan maksiat itu ada syaratnya. Nah, dia penuh enggak dengan syarat tersebut. Jadi kalau orang yang bertobat itu harus yakin. Dia harus yakin bahwa tobatnya itu diterima kalau dia melakukan syarat. Syaratnya itu ada yang menambahkan, pertama niatnya memang ikhlas tulus, bukan hanya tobatnya main-main aja. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan yaitu dia menyesali perbuatannya. Walaupun sudah direncana, saya sebelumnya rencana, hidayah belum hinggap kepada saya. Saya ikut dalam perencanaan tersebut untuk melakukan makar, ya, melakukan rencana-rencana yang tidak baik, ya. Akhirnya saya bertobat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyesal. Nah, kemudian yang kedua syaratnya tidak melakukan, dia beriktikad, berazam tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Kalau sudah melakukan kecurangan, sudah terencana, dia berazam. Sekarang azamnya dia bagaimana? Ya, kalau azamnya dia itu benarkan lagi itu. Dia harus berjuang bagaimana membenarkan. Ya, membenarkan dari kepalsuan tersebut. Itu bukti dari penyesalan mereka, bukti dari ketidak ingin melakukan tersebut. Kalau ternyata masih melakukan lagi, taubat itu namanya taubat sambal, ya. Taubat sambal itu kan ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beriman kemudian kufur, akhirnya dia main-main, Allah kunci hatinya itu. Allah tutup hatinya. Ya, ditutup hati hingga tidak menerima taubat. Beda. Orang taubatun nasuha, hanya taubat main-main, taubat sambal itu beda. Ya kan? Taubat bisa dilihat pada orang tersebut, ya. Adapun diterima taubatnya sama orang itu kembali kepada Allah, Allah yang tahu. Sedangkan kita ini berbaik sangka, ya, karena kita ini dituntut untuk menilai yang zahir saja, sedangkan yang tidak nampak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa orang tersebut, ketika dia bertobat maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosa syirik, karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Tidak ada dosa yang mengalahi dosa syirik, karena dosa syirik ini sampai mengeluarkan seseorang itu dari agamanya, mengeluarkan orang dari agama. Kalau dia taubat dengan taubatun nasuha, maka diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia tidak taubat. Kalau dosa-dosa lain masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak taubat. Tapi kalau dia tidak taubat, maka tidak diampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dengan catatan, dengan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau Allah tadi tidak menghendaki dia diampuni, ya maka habislah kita, harus disiksa dulu, ya kan? Di situ. Tapi itu kita harus yakin, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas seperti hadis qudsi yang kita sebutkan tadi. Tidak boleh kita putus asa, dan putus asa itu termasuk juga dosa besar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada masyiah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap yakin.
Yang kedua apa tadi, Pak? Sumpah. Ya sumpah Al-Quran. Posisi Quran. Posisi Al-Quran. Kalau dia bersumpah, sebenarnya orang itu udah tahu ya bahwa dia itu disumpah. Ketika seorang itu melanggar sumpahnya. Bagaimana sekarang sebenarnya kalau untuk metodenya bagaimana? Metodenya bagaimana, harus dia megang Al-Qur'annya atau bagaimana, itu kembali pada apa? SOP-nya lah. Kembali kepada SOP-nya katanya. Kembali kepada SOP. Sebenarnya dia yakin, sebenarnya mau disumpah tuh dia. Itu sudah maklum orang semua. Yang mau disumpah ada orang yang menerima jabatan. Dan ketika disumpah, nah ini yang jadikan masalah. Yang jadi permasalahan disitulah ketika dia melanggar sumpahnya. Nah, ini berat, tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya. Kafarat ya. Kalau dia tidak melanggar kafarat, dia berdosa itu. Dosa. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Ya kan? Memerdekakan, tidak ada budak sekarang. Ya. Apa? Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kalau dia melanggar sumpahnya itu. Memberi pakaian dulu. Memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian memberi makan 10 orang. Jadi ini kafaratnya 3, tinggal pilih. Allah kasih pilihan. Pilih yang mana? Terserah. Mau kaya, orang yang melanggar sumpah itu mau kaya mau miskin, terserah. Ada 3 pilihan. Kalau tidak bisa, kalau sebelum dia ternyata dia mungkin ketahuan kere, ternyata setelah diketahuan dia korupsi atau melanggar ini, dia diambil, disita, kemudian dia tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu kasih makan juga, dia termasuk orang fakir akhirnya, maka dikasihkan solusi. Apa solusinya? Berpuasa 3 hari. Ini bagi yang tidak mampu. Tapi yang mampu tadi ya, maka para pejabat-pejabat yang sudah melanggar sumpahnya, maka harus dia berpesumpah yang dia langgar kan, membayar kafarat itu tadi, bayar kafarat untuk menebus dosanya melanggar sumpah itu tadi. Maka kata Rasulullah SAW, jangan mudah bersumpah, ya, jangan mudah bersumpah, karena sumpah ini besar, apalagi atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjanji diperkuat atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat berat. Jadi sangat berat pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berdusta pakai nama Allah Subhanahu wa taala, ini berat ya. Di akhirat berat, apalagi jadikan mainan. Agama ini jadikan mainan, tunggu tanggal mainnya kata Allah Subhanahu wa taala. Itu mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat. Ya, sangat beratnya lah. Wallahu taala bisawab ya. Ya, silakan ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya. Andai kata yang melanggar sumpah itu level presiden, ini memberikan kepada 10 orang miskin, sembako itu dibagikan sangat sepele. Nah, ini kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah cukup begitu? Masih? Tadi kan ada pilihan memerdekakan budak. Nah, kalau mungkin tidak ada budak itu mahal, ya. Tergantung keahlian budak itu. Ya, nilai seorang budak itu mahal sesuai tergantung keahlian budak itu. Kalau budaknya lebih pintar, cerdas, memiliki keahlian, itu lebih mahal lagi. Ya. Tapi tidak ada budak sekarang. Nah, maka dijelaskan memberi makan 10 orang miskin itu senilai dengan pakaian yang dia pakai. Misalnya presiden itu membeli pakaian nilainya 10 juta. Satu pakaian sama celananya 20 juta. Maka dia memberikan biasa pakaian dia itu tidak lebih dari itu. Kebiasaan pakainya 20 juta itu, celana sama, maka memberi pakaian 10 orang miskin senilai 20 juta. Jadi kalau dengan harga 100 ribu nggak sesuai. Makanya ulama mengatakan, jadi sesuai dengan makanan yang kalian makan setiap hari. Yaitu pertengahan, yang tidak terlalu mahal, yang tidak terlalu murah. Jadi pertengahan. Jadi pakaiannya kalau tadi pertengahan, kalau pakaian mahal dia ratusan juta, kalau di bawahnya mungkin 1 juta, yang pertengahannya mungkin tadi celana sama bajunya 20 juta. Maka 20 juta itu dikali 10, dikali 10, maka itu yang dikasihkan. Nah, ini penjelasan. Bahkan pakaian yang di tengah-tengah yang kau pakai juga makanan yang di tengah. Kalau presiden mungkin makannya itu makanan yang harus senilainya, yang di tengah-tengahnya itu, yang tidak terlalu mahal, yang tidak terlalu murah, nilainya mungkin 500 ribu, ya, maka senilai itu kita kasihkan, ya, nilai itu. Nah, ini yang dikatakan oleh pandangan ulama. Nah, nanti belum lagi pertanggungjawaban lagi di akhirat. Itu baru di dunia, Pak.
Ini baru dia, nanti belum tahu di akhirat apakah Allah Subhanahu wa taala bisa menerima kafarat yang telah dia lakukan. Nah, ini kan sangat berat. Ya, ini sangat berat. Maka ini berhati-hati kita terhadap ketidakjujuran ini. Allah taala misal. Tapi kan rencanakan bagi bansos di sana kan ada Pak. Allah. Mungkin ada yang menambahkan. Baik, permasalahannya presiden ini dikatakan kaya tapi merakyat gitu kan. Merakyat dan dipandang oleh masyarakat itu ya kayaknya tidak meyakinkan, makanannya itu sampai 10 juta pandangan kita. Tapi ya udahlah, pada akhirnya itu semua akan dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya balasan itu tidak cukup hanya dunia, tapi kita sebagai umat Islam meyakini semuanya itu kelak di akhirat Allah akan memberikan sebuah balasan. Kalau dia baik maka dibalas dengan kebaikan, kalau dia buruk maka akan dibalas dengan azab. Na'udzubillah min dzalik. Baik, biar kita senantiasa mendapat keberkahan pengajian kita tutup bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saya memberi informasi dari Ladismu Kota Pontianak. Alhamdulillah sudah terkumpul infak dari jamaah yaitu sebesar Rp995.000. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengajian Minggu Ahad akan datang di Panti Asuhan Kota Baru, yaitu tuan rumah